Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nurulhaq, mahasiswa PBG dalam jabatan 2021 Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta dengan nomor ujian 2021705-895 akan melaksanakan pembelajaran mata pelajaran Al-Quran Hadis untuk kelas 12 Madrasah Aliyah Peminatan Keagamaan di Madrasah Aliyah Salafiyah Simpang Kulon Buaran Pekalongan, Jawa Tengah, dengan tema Al-Quran Surat Al-Ma'un ayat 1-7 tentang membangun kepedulian sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaannya semua anak-anak? Alhamdulillah sehat. Sehat semuanya? Sehat. Pembelajaran kita pada hari ini tentang membangun sikap kepedulian sosial, kajian Al-Quran Surat Al-Ma'un ayat 1-7. Sebelum kita mulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas, yaitu Mas Mufazzal. Silakan. Mari kita membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya, terima kasih. Sebelum kita lanjut pada materi, saya mau absen terlebih dahulu, ya. Mas Abdul Latif hadir, ya. Terus Muqtasim Bila Hadir. Ahmad Zaki Hadir. ya. Ainun Naim. Hadir. Ya, alhamdulillah semuanya hadir ya. Hadir. Alhamdulillah semuanya hadir. Materi kita pada hari ini adalah tentang Al-Quran Surat Al-Ma'un, ya. Al-Quran Surat Al-Ma'un. Bentar. Yaitu tentang membangun kepedulian sosial. Kajian Surat Al-Ma'un ayat 1 sampai ayat ke-7. Tujuannya pembelajaran kita yaitu apa? Meyakini kita berbuat baik. Terus apa lagi? Menghafal ayat dan terjemahnya. Terus kemudian apa lagi? Paham kandungan makna setiap ayat. Terus yang keempat apa? Membuat laporan jaga sosial. Yang terakhir? Mengamalkan kandungan ayat. Jadi kalian satu harus hafal ayatnya. Apakah sudah hafal surat Al-Ma'un? Insya Allah sudah. Nah, sudah paham isinya? Sudah. Ya, alhamdulillah. Nah, oleh karena itu bahwa pembelajaran kita surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 7. Coba kita perhatikan, kita amati gambar berikut, ya. Ada 3 gambar. Satu sebelah kanan, tengah, terus yang kiri. Kira-kira, ya, gambar ini bagaimana komentarnya? Ayo anak-anak, sini. Gambar ini menunjukkan tentang apa? Anak-anak yatim yang kelaparan, Ya, anak yatim kelaparan. Ada lagi? seorang yang berbuat riya, Ya. Terus ada lagi? dan orang yang memberikan makanan kepada orang yang miskin. Iya, bagus. Kita kasih aplaus. Satu lagi coba dari sebelah sini. Nah,
Gimana komentar kalian tentang gambar ini setelah mengamati gambar ini? Gambar 1 adalah anak-anak yatim yang kelaparan. Terus Gambar 2 adalah seorang perempuan yang sedang melakukan selfie dalam rumahnya yang melakukan ria. ya. Dan yang nomor 3 adalah sedekah kepada fakir miskin. Ya, bagus sekali, kita kasih aplaus. Mari kita saksikan video berikut ini. Setelah kalian mengamati video dan gambar ini, apa yang menjadi benak kita di dalam pikiran kita tentang video ini? Silakan, Abdul Habib. Apa yang bisa kalian tangkap dari video ini? Jadi kita perlu bersedekah kepada fakir miskin agar senantiasa menunjukkan sifat kepedulian sosial kita. Terus apa lagi? Kita juga harus bersedekah kepada orang lain yang membutuhkan, selain miskin juga kepada anak yatim yang kelaparan. Ya, bagus, kita kasih aplaus. Mari kita sama-sama mendengarkan Al-Quran Surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 7. Kita dengarkan. Dan tadi kita sudah mendengarkan daripada bacaan Al-Quran Surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 7. Kita coba lihat mufradatnya, kosakata dari Surat Al-Ma'un itu. Ada kata ayat berbunyi yukadzibu. Artinya apa? Lagi al-ma'un. Al-ma'un artinya apa? Nah, coba wala yahudu artinya apa? Naim. Dan orang-orang tersebut tidak menganjurkan untuk memberi makan kepada Iya. miskin. Jadi di dalam surat Al-Ma'un itu yang terdiri dari 7 ayat. Ayat ini tergolong Makiyah atau Madaniyah? Ayat ini tergolong adalah Madaniyah. Ya. Jadi ayat ini tergolong Madaniyah. Madaniyah itu apa? Ya, ayat yang turun setelah hijrah. Ayat ini berkenaan membicarakan tentang sifat daripada orang kafir dan orang munafik. Di mana disinggung di dalam ayat itu sifat daripada orang yang tidak beriman adalah orang yang mendustakan agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ya. Kita coba lihat pada slide berikutnya. Ya. Kandungan daripada ayat ini, ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Artinya apa? Tahukah kamu siapa yang mendustakan agama itu disebutkan dalam ayat berikutnya, yaitu apa? Pada Pada
mengadik anak yatim. Terus apa lagi? Amin miskin, apa itu? Tidak memberi makan para miskin. Terus ada lagi apa? Alladzina hum, itu adalah ciri daripada orang munafik, yaitu apa? Orang yang lalai sholat. Orang yang lalai sholat itu yang bagaimana? yang sholatnya itu beria. Ya, orang yang sholatnya apa? Pamer dia. Ayatnya apa itu? Alladzina hum wa yamna'una, itu orang yang pamer. Maka kandungan ayat daripada surat Al-Maun itu adalah satu, bagaimana sikap kita dalam rangka menumbuhkan kebudayaan sosial, yaitu dengan cara apa? Menyayangi anak yatim. Terus yang kedua apa? Miskin, orang yang membutuhkan. Ini adalah salah satu bentuk cara bagaimana kita supaya tumbuh dalam diri kita sikap peduli kepada orang lain. Yang ketiga apa? Ikhlas dan rajin sholat. Kenapa demikian? Karena di awal ayat Allah menyinggung bahwa orang yang mendustakan agama punya ciri-ciri demikian. Oleh karenanya, supaya kita terhindar dari itu, kita harus memiliki sifat-sifat yang tidak dimiliki oleh orang munafik. Yaitu apa? Satu, orang munafik itu alladzina hum yura'una, yaitu orang-orang yang apa? Selalu riya dalam apa? Ibadah. Sehingga kita harus ikhlas. Dan yang terakhir wa yamna'unal ma'un, yaitu sifat orang munafik itu mereka tidak mau memberi bantuan kepada orang lain. Wa yamna'unal ma'un. Sehingga kandungan daripada surat Al-Maun itu kita bisa lihat di sana ada 4 ya. Pokoknya ada 4 intinya. Yaitu apa? Menyayangi anak yatim, terus Memberi makan pada orang miskin, terus dan yang terakhir adalah ini kelihatannya kurang semangat. Ayo kita berdiri. Ada kita akan tepuk Al-Quran. Ya. Ingat, kalau ke atas surat. Ini ayat. Kalau saya bilang tepuk surat 2 kali. Ayat. Nah, ayo sekarang ikuti perintah saya. Tepuk surat. Ayat. Surat. Ayat. Ya, terima kasih. Anak-anak sekalian, bahwa di dalam surat Al-Maun itu ada beberapa kandungan-kandungan yang harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana supaya kita menumbuhkan rasa kepedulian sosial kita kepada orang lain, mau berbagi agar supaya kita terhindar dan tidak termasuk daripada orang-orang yang mendustakan agama. Ya. Itulah kandungan daripada surat Al-Maun ayat 1 sampai 7. Sekarang kalian saya minta untuk berdiskusi tentang kajian surat Al-Maun ayat 1 sampai 7 ini. Kita sudah bagi kira 4 kelompok, yaitu kelompok Imam Hanafi, yang satu kelompok Imam Maliki, ini adalah kelompok Imam Syafi'i dan kelompok Imam Hambali. Silakan lakukan diskusi surat Al-Maun ayat 1 sampai 7 ya. Ini kita bagi.
selanjutnya silakan kelompok Imam Hambali untuk mempresentasikan maju ke depan. Perwakilan dari kelompok Imam Hambali, silakan. Silakan dimulai dengan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Zaki dari kelompok Imam Habar akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Membangun kepedulian sosial. Quran Surat Al-Ma'un secara tegas menyatakan bahwa salah satu indikasi pendusta agama adalah orang-orang yang tidak memiliki kepedulian terhadap kaum miskin dan anak yatim. Tidak pedulian terhadap orang-orang miskin dan anak yatim sama besar dosanya perilaku kejahatan yang lain seperti zina, pembunuhan, dan lain-lain. Bahkan lebih besar dari pendusta agama karena menyangkut dosa sosial. Salah satu bukti utama kesadaran beragama diantaranya adalah membangun kepedulian dan selalu memperhatikan nasib kaum lemah seperti memperhatikan kondisi fisik dan psikis anak yatim, maupun memberikan bantuan berupa pangan ataupun sehingga memiliki dampak terhadap perkembangan sosial bagi diri dan masyarakat, khususnya nasib-nasib orang lemah. Demikian adalah hasil diskusi dari kelompok kami. Mungkin ada yang kurang jelas dan bisa ditanyakan. Silakan dari kelompok yang lain bisa menanggapi. Mungkin dari kelompok Imam Hanafi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari kelompok Imam Hanafi akan bertanya, bagaimanakah agar kita senantiasa rajin bersedekah? Nah, bagaimana langkahnya, caranya agar kita bisa rajin bersedekah? Silakan ditanggapi. Baik. Cara kita untuk rajin bersedekah diantaranya adalah dengan kita berbagi kepada sesama teman dalam hal jajan atau dalam hal bekerja sama, sehingga kita dapat bisa untuk berbagi dalam aspek kebutuhan dan dalam aspek kerjasama. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan kita kasih aplaus. Silakan perwakilannya bisa duduk ke tempat. Ya. Nah, sekalian, berikutnya saya akan melakukan penilaian, ya, unjuk keterampilan dari hasil pembelajaran kita, dari hasil diskusi kita. Nanti akan saya panggil untuk maju ke depan melakukan unjuk keterampilan, ya. Saya panggil Mas Abdul Latif, silakan. Silakan maju ke depan. Mas Abdul Latif, coba lanjutkan ayat Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun. Alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Oh, ya, bagus. Terus kemudian apa arti kata yura'un? Yura'un artinya yaitu memperlihatkan, Memperlihatkan. Yukadzibu, mendustakan. mendustakan. Al-ma'un artinya apa? Artinya bantuan. Bantuan, ya. Terus
kemudian coba bisa dijelaskan ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Jadi surat itu menerangkan bahwa tanda-tanda orang yang mendustakan agama, yaitu pertama, yaitu orang-orang yang memiliki anak yatim. Ya, bagus. Terus kemudian kenapa orang yang mendustakan agama itu dia akan masuk neraka? Karena ia melakukan sebuah dosa, di antaranya yaitu menghadiri yatim, kemudian berbuat riya. Iya, bagus sekali. Ya. Silakan kita kasih aplaus dulu. Halo sekalian, kita akan melakukan tes, ya, post test, kemudian juga penilaian diri, dan saya akan menyebarkan angket, ya. Nanti penilaian diri bisa diisi dan kemudian ada angket tentang minat belajar Al-Quran hadis dengan metode mapping. Untuk post test pada LKPD, lembar kerja peserta didik, dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kalian saya minta untuk mengisi angket, ya, dan penilaian diri. Ya, nanti di situ ada petunjuknya apa yang harus diisi. Ya, ada dua, ya, ada dua hal di LKPD ini. Nah, kita lihat ini lembar kerja peserta didik, ya. Nah, ini nanti ada mengisi nama, kelas, nomor absen, mapelnya, terus kemudian ada tugas di bawah ini, ya. Silakan bisa dimulai dikerjakan. Nah, ini bisa pinjamin untuk bisa mengerjakan. Melakukan penilaian diri terhadap lembar yang sudah saya bagikan. Ya, silakan dikerjakan. Semua nanti ambil cara. Berikutnya silakan angket yang sudah saya bagikan silakan untuk bisa dikerjakan, ya. Angketnya silakan untuk bisa dikerjakan angketnya.
dan diisi sesuai dengan hati nurani masing-masing. Terus saya akan membacakan kesimpulan dari yang telah diajarkan tentang surat Al-Baqarah. Berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 7, kita diajarkan agar tidak menjadi orang-orang yang mendustakan agama, yaitu 1, orang yang menghadiahi yatim, 2, orang yang akan memberi makan kepada orang-orang miskin, dan 3, orang-orang yang riya dalam beribadah. Berdasarkan surat ini, kita dididik juga untuk menjadi orang yang memiliki kepedulian sosial yang tinggi, yaitu seperti membantu orang yang kesusahan, terus menolong dan menyayangi anak yatim, serta ikhlas dalam beribadah. Sekian kesimpulan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih aplaus. Jadi bahwa kesimpulan kita pada hari ini, kita diperintahkan oleh Al-Quran agar selalu menyayangi anak yatim, agar kita selalu memberi kepada orang yang membutuhkan. Terus kita di dalam beribadah tidak boleh riya, kita harus selalu apa? Ikhlas. Dan yang terakhir, rajin bersedekah. Itu semua dilakukan agar kita tidak termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Demikian kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini tanggal berapa? 8 November 2021. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, ayo kita sama-sama yel-yel, yaitu apa? Eling asale, eling baline. Ya, ingat-ingat sekali, ayo sama. Eling asale, eling baline. Kalau kita itu ingat berasal dari mana kita diciptakan, pasti kita akan ingat kemana kita akan kembali. Sehingga dengan eling asale, eling baline, kita selalu peduli kepada orang lain. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita doa bersama yang akan dipimpin oleh Ketua Kelas Mas Mufazzal. Silakan. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari bersama-sama kita menutup dengan membaca doa sahabat jagat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, terima kasih. Semoga dengan kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan doa akan memberikan manfaat kepada kita sekalian. Dan insya Allah pada pembelajaran berikutnya, yaitu tentang surat Al-Baqarah ayat 168. Demikian pembelajaran kita pada hari ini, mata pelajaran Al-Quran Hadis untuk kelas 12 peminatan keagamaan, fokus pada tafsirnya. Ilal liqa, sampai ketemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.